Pak, nah ini enak banget ini, kita paling suka main ini. Mari kita coba. Kita siap untuk angkat nih, testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas pengetahuan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Dan terakhir jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu mendapat info terbaru dari kami. Pada video kali ini kita akan bahas tentang minyak senjata. Minyak senjata itu adalah bagian terpenting dari sebuah perawatan senjata ya. Kalau senjata itu kan terdiri dari mekanisme dan ada kimia juga. Kimia adalah pembakaran munisi itu, dan mekanisme adalah mekanisme pengecapan senjata. Nah, pada saat ini senjata itu kan udah semi otomatis penuh ya, kebanyakan seperti itu. Ada beberapa senjata yang tidak semi otomatis penuh tuh ya, semacam senjata sniper aja yang masih menggunakan manual grendel. Pada mekanisme senjata tentu saja ya terjadi namanya gesekan antar material senjata, besi ketemu besi, bergesekan. Kemudian di sana terjadi pembakaran ya, menimbulkan residu. Nah, hal itulah yang membuat senjata itu menjadi kotor. Belum lagi penggunaan senjata ya. Penggunaan senjata itu kalau di militer, apalagi di militer ya, kalau polisi kan mainnya di kota dan sebagainya ya. Tapi di militer tuh main di hutan, main di lumpur dan sebagainya lah ya. Perlu perawatan senjata ya. Kalau senjata nggak diminyakin, nggak dirawat, sudah pasti akan macet. Nah, kenapa? Karena sistemnya senjata sekarang kan modelnya menggunakan tolak balik. Dorongan itu menggunakan gas ya, gas yang dihasilkan oleh pembakaran munisi. Sebagian untuk mendorong munisi mimis ke atas, sebagian lagi untuk mendorong mekanisme untuk mengembalikan peluncur ke belakang sehingga posisi siap tembak lagi. Nah, mekanisme itulah yang sering terjadi pembakaran sehingga mekanisme menjadi macet karena adanya tumpukan karbon bekas sisa pembakaran, baik di chambernya ataupun di ruang gas pistonnya. Itu yang suka bikin senjata jadi macet ya. Belum lagi kemasukan lumpur dari luar dan sebagainya. Wah, akhirnya ya kacau lah kalau namanya lagi sedang bertempur senjatanya macet. Aduh, rasanya pengen nangis tuh kalau seperti itu. Ya gimana, musuhnya nembakin kita nggak bisa balas nembak. Waduh, bisa terkencing-kencing tuh, tentara paling jagoan bisa terkencing-kencing kalau senjata sudah macet. Ya, di sini ada beberapa minyak senjata atau perawatan senjata ya. Minyak yang digunakan perawatan senjata yang digunakan oleh TNI Polri. Baik ada yang produksi dalam negeri, ada yang juga diimpor dari luar. Ada yang diimpor dari luar tapi di rebrand lagi merek dalam negeri supaya, karena apa ya, ada peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa kalau bisa dibuat di dalam negeri ngapain impor. Nah, seperti itu. Jadi ada TKDN-nya ya, ada kandungan dalam negerinya. Nah, itu banyak ya pihak ketiga penyedia minyak senjata ini yang datangkan dari luar dan di rebrand itu biasa, itu permainan biasa seperti itu. Karena ada hanya aturan-aturan dalam suatu negara ya, atau mengatur seperti itu. Di Indonesia diantaranya aturannya adalah kalau bisa TKDN, kenapa tidak? Dan itu yang mendorong supaya industri dalam negeri itu supaya lebih mampu ya bersaing dengan pihak luar. Tapi ya tidak semuanya bisa seperti itu ya. Ada merek luar tertentu yang merahasiakan. Nah, beberapa merek tertentu merahasiakan komposisi minyak senjatanya sehingga dia tetap unggul ya. Dan itu yang sulit ditiru. Nah, sini beberapa yang digunakan oleh TNI, nanti kita bahas satu persatu ya. Ini hanya mengenalkan saja. Sekarang kita dari mana dulu nih? Oke, dari MPTNI yang paling lama. Rekan ini adalah weapon lubrikan ya. Ini minyak senjata juga dari jenis weapon lubrikan.
Ini yang paling lama di kita, paling banyak ya, paling banyak dan paling lama sampai sekarang masih ada dari zaman dulu banget, beberapa tahun, puluh tahun ya. Ini menggunakan bahan alami, masih bahan alami ya, belum sintetis. Ukurannya ada yang 500 mili, ada yang 250 mili, hanya dua ukuran. Tapi kebanyakan yang 500 mili. Nah, biasanya kita harus memerlukan tempat lagi, cari botol kecil-kecil ya. Ini dituang, dibagi-bagi, satu peleton dapat satu, kemudian dibagi-bagi ya, sehingga semua anggota dapat ya. Seperti ini minyaknya, komposisinya tidak ada, ini sangat hanya ini fungsinya membersihkan laras dan mekanisme dalam itu, kemudian melapisi ya, melapisi itu, menghilangkan karat dan mencegah kerusakan prematur. Jadi supaya senjata itu lebih tahan lama, seperti intinya seperti itulah. Hanya gini aja, nggak ada komposisinya. Mungkin yang bikin perusahaan ini, yalah tentara gak bakal dibaca juga komposisinya. Dapat barang ini dibersihin, senjata bersih, siap pakai, itu yang penting. Ini rekan paling lama yang ada di TNI. Oke, berikutnya ada lagi yang model semprot. Ini Emoloop. Loop itu lubrikan ya, lubrikan gun oil. Di sini model spray atau menggunakan CFC apa enggak, saya nggak tahu juga ya. Ini cara pemakaian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ini pengadaan TNI tahun 2010, 300 mili. Ini mudah kebakar karena mengandung, saya kocok ini dulu baru disemprotkan. Ini kalau yang biasa bawa ini enak ya, tinggal semprot kayak WD-40 gitu untuk melumasi, melapisi dan melindungi seperti ini. Tapi tidak pakai CFC ya. Tapi ini flammable, berarti ini bahannya, nah nih, extremely flammable, jadi mudah kebakar. Ini sangat mudah sekali kebakar. Berarti ini bahan dasar minyaknya nih pakai petroleum ya, mudah kebakar berarti pakai petroleum ya. Ini hati-hati penggunanya, model semprot 300 mili, praktis gede gini ya. Oke, sekarang yang berikutnya ini adalah, ini modelnya model ini minyak senjata PT mana nih, nggak tahu lah, kayak ini buatan 250 mili, ini 2022, komposisi minyak senjata. Ini adalah intinya seperti itu, sama. Oke, cara penggunaan seperti ini ada di sini. Ini ukuran 250 mili, separuhnya ukuran yang Reken. Kayaknya kan Reken juga, tapi ini yang di mirip banget ya. Kayak ini Reken yang di rebrand. Kayaknya sih, tapi nggak tahu juga ya. Kita nggak boleh nebak-nebak, takutnya salah. Tapi lihat botolnya mirip banget sih, nggak ada bedanya. Iya, oke lah, nggak apa-apa lah. Yang penting ini ada buat pasukan. Ini 250 mili, mungkin untuk main satu regu ini ya. Dalam satu regu dapat satu ini, nanti minyaknya dibagi-bagi seperti itu. Oke, ini model cair biasa, tidak model semprot. Kemudian ini ada lagi nih, HS 68. Ini sama juga, ini lubrikan gun oil, corrosion protection spray. Kalau water displacement sama dengan WD ya. WD 40 tuh, WD itu water displacement untuk menjaga kelembapan. Tidak pakai CFC juga. Ini yang pihak ketiga yang mendatangkan PT apa nih, PT Orum ya. Hanya untuk Indonesia National Armed Forces, untuk TNI saja. Cara pemakaian sama, dikocok dulu baru disemprot. Dan ini sama, mudah terbakar. Gambarnya sama lambangnya, ini lambang mudah terbakar. Extremely
flammable. Jadi agak hati-hati membawa ini. Ini cuman ukurannya kecil sini, cuman 100 mili ya. Ini ukurannya hampir sama, ini 300 mili padat. Ini agak enteng. Isinya sedikit ya, cuma 100 mili. Ini kayak bagi perorangan ini. Seperti ini. Setiap pemakaian harus kocok dulu ya, takutnya ini kan harus dicampur, harus bercampur ya. Oke. Kemudian ini ada lagi. Nah, ini universal 100 mili. Ini aman untuk karet plastik komponen dan tidak merusak cat. Nah, ini kayaknya banyak mengandung silikon ini. Ini 100 mili ya, banyak mengandung silikon, karena kalau yang modelnya dari petroleum dia akan merusak karet dan seal ya. Seperti yang tadi, minyak yang tadi itu mengandung dari petroleum ya. Yang tadi kita bahas sudah berapa 4 ya. Nah, petroleum kayaknya ini dari silikon. Tapi nggak ada tulisannya mengandung silikon, nggak dikasih tahu juga. Tapi dia menyatakan aman. Biasanya kalau aman ya buat karet dan plastik ya mengandung silikon biasanya. Bagus yang punya bedil angin, punya airsoft gun bisa pakai ini. Merek Universal, Jerman teknologi. Boleh juga nih, mantap nih kalau buat bediler pakai ini ya. Kalau pakai minyak senjata yang benar itu nanti takutnya ngerusak seal karet yang ada di senapan angin. Oke, berikutnya ini adalah sama spray oil, gun oil spray, displacement moisture. Nah, ini sama water displacement atau penghilangkan kelembapan ya, lubrikan dan mencegah karat. Ini jatah 2018 500 mili. Nah, ini isinya banyak nih, berarti isinya 5 kali lipat yang ini, yang Hoes 68. Nah, ini Floss 109, kayaknya salah satu pabrik juga nih kayaknya. Ford Indonesian National Armed Forces ya, kayaknya ini dari pabrik yang sama dengan tadi. Cara pakainya Anda kocok dulu. Kocok lepas tutupnya, jarak semprot betul-betul perhatikan, mudah terbakar. Seperti itu. Lumayan ya, seperti itulah ya, sama aja sih kalau spray gitu juga, cuman ini bisa lebih irit ya. Kalau beli ini kan cuma 100, ini 5 kalinya, jadi ya ini lebih irit. Ini biasa digunakan oleh para armorer ya, atau montir senjata, bagian peralatan ya, bagian peralatan kalau di batalion ini, orang kompi perawatan ini, atau di PIMU ya, orang PIMU ya, yang suka ngerak bagian peralatan tuh, armorer pakainya ini. Oke, berikutnya di sini ada yang ini Maverick. Nah, Maverick ini ada 2. Ini sebagai pembersih senjatanya, gun cleanernya. Terus mili, mudah terbakar juga, tapi ini aman ya. Ini jatahnya Polri. Ini cara pakainya. Ini model semprot, sama ya, model semprot. Maverick ini punya jatah Polri. Nah, setelah dibersihkan dengan ini gun cleanernya, baru dikasih gun loopnya. Ini adalah untuk melumasinya. Jadi setelah dibersihkan, semuanya bersih, kat-kat udah nggak ada, kotoran udah hilang, baru disemprot dengan ini. Ini untuk melapisi bagian-bagian senjata yang bergerak yang sudah dibersihkan tadi, sehingga
ada lapisan tipis di senjata, itu ada lapisan kayak lapisan film begitu. Dan itu yang melindungi senjata supaya nggak cepet aus, ya. Karena senjata itu bergerak, ada yang bergesekan biasanya antara peluncur pada senjata atau bolt, ya, bolt carrier itu, ya itu yang bergerak ya. Kalau otomatis dipakai otomatis bergerak maju mundur terus, cepet aus. Dan dikasih ini biar nggak cepet aus. Seperti ini yang punya posisi, jadi 2 tahap ya. Bersihkan dulu pakai ini, baru dilumasi pakai ini. Tapi ini juga bisa ya, misalnya males bawa ini aja bisa, gun loop ini aja semprot, bersihkan, kemudian semprot lagi untuk melumasi. Bawa yang ini aja cukup ya, bisa. Ukurannya ini 120 mili, sedang pembersihnya 250 mili. Oke, satu pasangan yang serasi untuk membersihkan senjata lebih maksimal. Oke, kita pasang lainnya. Di sini ada lagi, nah nih, ini minyak senjata yang baru nih, yang dari synthetic gun oil. Ini jatah Brimob ya. Ini model tetes nyebutnya. Seperti ini. Ini praktis dikantongin ya. Kantongin praktis sekali. Ini synthetic gun oil yang baru. Lihatin di sini. Artinya tidak boleh kena binatang dan sebagainya. Ini udah pakai nano keramik ya, jadi artinya lebih ampuh, jadi lebih kuat nempel di senjata ya. Jadi senjata itu jadi licin, maksudnya licin itu apa ya? Lebih smooth ya, jalannya lebih smooth. Dan kalau ada kotoran tuh lepas gitu ya. Inilah keunggulan teknologi terbaru. Ini botol 60 mili, jadi dikantongin cukup. Kalau bawa ini, bawa lap, bawa lantak senjata, sama bawa sikat atau kuas satu set. Kantongin taruh tas magasin, sudah bisa untuk perawatan senjata harian. Itu oke, mantap. Ini praktis banget ya, kecil. Berikutnya ini APF 3, APF 2 ini Advanced Bore Fluid, ini dari US ya. Ini sangat sulit dicari di pasaran karena ini memang jatah untuk angkatan bersenjata US ya. Jadi Anda cari APF 2, APF 3 di marketplace luar tuh sangat sulit sekali, ini karena jatah punya militer sana. Jadi ini weapon solvent. Nah, kalau namanya solvent itu berarti ada pelarutnya di sini. Military grade, danger, berbahaya. Nah ini baunya keras banget ya, solvent ini baunya keras banget. Jadi kalau bisa pakai masker kalau seperti ini. Ini kaca ya, ini kaca mungkin karena cairan solvent ini keras. Kalau pakai plastik lumer juga ya. Pakai kaca ini hati-hati, ngerusak cat, ngerusak karet, dan ngerusak benda-benda dari plastik. Ini khusus buat senjata saja, senjata yang bahannya logam. Solvent ya, untuk pembersih mantep banget ini untuk bersihin karat. Nah ini kemudian di sini ada weapon loop CLP. CL itu cleaning, membersihkan, loop melapisi, proteksi, memberikan proteksi perlindungan. Ya seperti itu. Ini standar ya. Menimbulkan iritasi ya, keras juga ini. Advanced Bore Fluid ini seperti ini. Kalau pakai kocok dulu, baru ini nanti ini diputer aja, nanti buka sininya, ini nutup. Ini gitu aja sih. Praktis kalau misalnya malas bawa weapon solvent, bawa ini saja. Ini sudah bisa untuk membersihkan dan juga melumasi. Ini ampuh ya, ini lolos sertifikasi US government ya, standar militer ya. Ini udah ada nomor standar militernya. Oke, ini satu set cukup cakep kalau kita punya senjata api. Satu set ini mantap sudah. Yang terakhir di sini adalah M-Pro 7. M-Pro 7 ini ada 2 juga sepasang. Ini sebagai gun cleanernya, ini sebagai gun oil LPX-nya, atau sebagai ini sebagai apa ya? Kalau ini pembersihnya seperti tadi ya, ini pembersih, ini yang melumasi dan memberikan perlindungan. Jadi 2 tahap. Pakai ini aja bisa, Kalau males bawa 2, 1 ini aja bisa untuk dibawa hari-hari di lapangan.
Nah, kalau mungkin di markas atau di mana ini dua ini. M-Pro 7 ini digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia ya, dia pakai M-Pro 7 ini. Ini import dari US. Sama ini juga, kalau ini dipakai oleh militer TNI Angkatan Darat khususnya, ini import juga dari US, sama juga. Ini sepertinya sudah buatan dalam negeri, bagus. Satu set, ini satu set, masing-masing satu set. Nah, kalau yang ini ya dalam negeri berdiri sendiri semua yang ini, tidak satu set tapi hanya satu ini aja. Ini minyak cetak klasik, model klasik pakai petroleum. Jadi begini untuk saran buat berdealer, kalau mungkin bersihin laras ya mungkin bisalah pakai yang M-Pro ini, bisa sih pakai ini ya, membersihkan laras sama grendel lah. Kalau mungkin modelnya masih pakai grendel kayak misalnya Moser dan kan seri Moser pakai grendel ya, atau pakai yang Remington itu pakai grendel, saya pakai ini untuk melumasi grendelnya dan untuk membersihkan laras dan bagian luar laras ya. Itu suka karat di situ bagian luar laras, bersihkan pakai ini. Sedangkan kalau bodi kan rata-rata dari aluminium itu tidak berkarat, tapi yang berkarat pasti laras. Makanya kita harus bersihin ya. Itu yang bikin akurasi rusak kalau larasnya kotor. Ini lebih bagus, ini nano keramik ya, nano keramik, dan ini synthetic oil. Ini juga synthetic oil ya. Kalau ini belum, ini masih petroleum ini. Dua ini ini sudah tiga, ini sudah synthetic oil semua. Ini saya pikir ini yang bagus buat berdealer, ini aman buat karet ya, sudah dipastikan aman buat karet dan plastik. 100 mili bisa dikantongin, cakep ini. Oke, itu review singkat untuk mengenalkan berbagai macam minyak senjata, bagaimana cara membersihkan senjata ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas caranya. Tapi alatnya yang jelas diperlukan untuk pembersihan senjata. Oke, review singkat saya cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Lain kali kita sambung dengan peralatan lain lagi. Terima kasih, mantap.